Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga Allah membalas semua perjuangan kita di dunia. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian haji dan umrah, dan kemudian kita juga membahas tentang apakah seseorang boleh melakukan umrah sebelum haji. Jawabannya dibolehkan, namun dengan syarat, yaitu daftarkan haji lebih dahulu, karena yang menjadi kewajiban utama di saat mampu adalah berhaji. Ketika sudah mendaftarkan diri, kemudian sambil menunggu list panggilan haji, bisa 20 tahun, 30 tahun ke depan, di sela-sela itu kita melakukan umrah di saat kita punya rezeki yang lebih, dibolehkan. Karena pada dasarnya Nabi pun melakukan umrah 4 kali, 3 kali sebelum beliau berhaji dan sekali ketika bersamaan dengan hajinya. Jadi duluan umrah 3 kali baru Nabi berhaji. Tapi tak boleh kalau seandainya kita menghabiskan harta untuk umrah sedangkan haji kita tak daftar, itu tak boleh. Karena pada dasarnya kewajiban yang utama adalah berhaji, dan dia masuk rukun Islam. Otomatis dengan berhaji maka kita sudah melakukan umrah. Baik, kemudian juga kita juga sudah bahas apakah melakukan haji itu wajib segera. Artinya ketika punya harta langsung wajib daftar. Di sisi jumhur ulama itu mengatakan begitu sudah ada kelebihan harta, maka tidak boleh mendahulukan perkara yang lain, harus segera mendaftarkan haji. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa masih dibolehkan
untuk menunda haji apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin dihindarkan. Ya, jadi kalau jumhur ulama selain mazhab Syafi'i, begitu punya harta wajib segera. Mazhab Syafi'i juga disegerakan, namun masih boleh menunda kalau seandainya ada kebutuhan yang sangat mendesak. Artinya semua ulama menyatakan wajib segera berhaji, ya, bagi yang sudah mampu. Nah, kita sudah bacakan bahawa ada hadis-hadis, walaupun hadis itu dhaif, tapi satu dua hadis tersebut saling menguatkan. Rasulullah mengatakan tentang orang-orang yang meninggal, ya, dan tidak merencanakan haji ketika sudah mampu. Dia sudah mampu, yang disebut mampu adalah zad warrahilah, kata Nabi, iaitu punya uang berangkat, punya uang untuk ditinggalkan kepada orang yang wajib dinafkahi, ya, dan punya kenderaan untuk berangkat, ya, pesawat sekarang, ya. Tidak juga melakukan haji ketika sudah mampu, maka matinya dalam keadaan mati Yahudi atau Nasrani, kata Rasulullah. Nah, maka hati-hati yang selalu menunda-nunda untuk haji. Haji tunda, tapi senia ke rumah siapa hana dipakai, ya, haji ditunda. NMAX 2, itu selain Supra, satu NMAX, padum satu NMAX 25, daftar haji 25, HP iPhone, satu HP 25 juta, daftar haji tidak ada. Nah, itu kalau mati dengan iPhone-nya dalam neraka. Nah, itu hati-hati bagi yang menunda-nunda padahal hartanya banyak, ya. Nah, ada tambahan informasi sedikit, ya, di sini ada catatan-catatan. Yang pertama, catatan pertama masalah mampu ni belum sempat saya bahas di minggu yang lalu. Man kana lahu ra'su mali tijarah wajaba sarfuhu li ada'il haji wal umrah. Barang siapa yang sudah punya kelebihan harta, ya, pada modal perdagangannya, maka wajib dia segera melakukan haji dan umrah. Artinya umrah itu di dalam proses haji, ya. Jadi orang yang sudah mulai berdagang dan sudah punya keuntungan, itu bahkan modalnya yang kalau dia hitung modalnya sudah lebih, ya, dan sudah kembali modalnya, itu wajib dia segera mendaftar, ya. Karena ada orang yang menunda-nunda sambil menunggu keuntungan yang penuh berkali lipat. Nah, itu tak boleh. Jadi kalau dalam dunia perdagangan saya kena untung melebihi 25 juta dan dia bisa hidup setelah itu segera daftar. Nah, kemudian catatan berikutnya, wa man kana lahu ardun yahsulu minha ala nafaqatihi wajaba bai'uha li ada'il haji wal umrah. Barang siapa yang punya tanah, nah, ini yang toke-toke tanah, dengan wajah toke tanah semua ni. Nah, ini yang punya tanah, ya, dan tanah itu melebihi, artinya tidak dibutuhkan untuk nafkah. Jadi dia tidak butuh tanah itu untuk kebutuhan primernya. Wajib bai'uha, wajib jual. Wajib jual. Ini tanah, Masya Allah, di mana-mana tempat ada tanah dia, ya. Tetapi nak mau jual, haji nak daftar, alasannya hanapeng, tanah kau le, wajib jual, ya. Kalau tidak, ya siap-siap mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah, ini kerana kewajiban, ya. Kemudian catatan berikutnya, la yajibu bai'u baitihi alladhi yaskunuhu wa la asasuhu alladhi yastakhdimuhu fi hajatihi.
Tapi kalau dia cuma punya satu rumah dan juga dia membutuhkan perabotan-perabotan dalam rumahnya, tidak wajib dia menjualnya. Ya, artinya kalau itu rumah yang memang dibutuhkan untuk tinggalnya, lalu di dalamnya ada perabotan-perabotan yang dia memang perlu untuk memakainya, maka tidak mengapa untuk tidak menjualnya. Artinya tidak sampai wajib jual rumah dengan perabotan sendiri. Ya. Tapi yang terjadi hari ini, kadang-kadang Pak, perabotan dalam rumah itu melebihi ongkos daftar haji. Itu di ruang tamu saja Jepara Pak, satu paket. Ya, di ruang tamu saja Jepara satu paket Pak, meja, kursi. Ya, kursinya ada kursi panjang, ada kursi pendek, ada berdombo. Ya. Itu harga satu paket itu berapa Jepara itu? 22. Abu Yuh depu madung harga lemon depu dan harga Jepara ada depu. Memang kalau wartawan tu banyak informasi. Hanya 22 sebuah paket. Belum lampu kristal yang di plafon. Belum pot bongong ada Cina kan. Yang raya panjang apa? Raya panjang kan. Yang dekat 4 juta. Kalau itu gaya hidup tapi tidak daftar haji, itu bahaya. Jadi hati-hati, yang karena disebut dengan kewajiban itu di saat melebihi kebutuhan. Allah tidak paksa kalau masih dibutuhkan. Tapi begitu melebihi kebutuhan, kita sudah mulai hidup dengan gaya sekunder dan tersir, itu kita sudah diincar oleh malaikat, menunggu kenapa tidak mendaftarkan haji. Oh, masalah dipanggil 20-30 tahun itu tidak bukan urusan kita. Yang penting kita siap berhadapan dengan Allah kalau Allah tanya di atas harta kita. Itu wajib jual kalau melebihi. Jadi hati-hati. Kemudian catatan berikutnya, man kana lahu malika nafaqatin malikan nafaqatal haji faqad wa arada an yatazawwaj bihadzal mal. Barang siapa yang sudah punya uang, ya, dia sudah punya uang tapi belum menikah, maka mana dulu yang dia dahulukan, melakukan haji atau menikah, menyopeng ke lebih. Ya. Jadi kan sekarang ada misal yang lajang-lajang tapi dapat kerja, sudah jadi PNS, kerja perusahaan, uang sudah ada tetapi dia belum menikah. Ini apa yang dia dahulukan? Menikah dulu, karena kalau menikah bisa habis 50 juta lebih, atau dia wajib daftar haji dulu, karena pada dasarnya dia sudah melebihi dari kebutuhan hidup utamanya. Dijawab, ini tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, ayakuna bihajati ila nikah walakinnahu qadirun ala dhabti nafsi fa hadha yajibu alaihi al-hajj. Barang siapa yang punya harta lebih dan dia belum nikah dan dia tidak yakin tidak akan jatuh kepada maksiat, artinya dia napeng tapi tidak terlalu mohon, ya, artinya ya nikah boleh, tak nikah pun boleh, tidak terlalu menggebu-gebu, dan dia yakin dirinya tidak jatuh ke maksiat. Yang model-model begini yajibu alaihi al-hajj, tetap wajib mendahulukan haji. Tetap wajib mendahulukan haji. Tetapi kondisi kedua, yakhafa ala nafsihi al-'anat wal wuqu' fil ma'asi. Kondisi kedua, ada anak muda yang sudah punya rezeki tapi dia memang betul-betul ingin segera menikah dan dia khawatir kalau dia tidak menikah segera bisa jatuh ke maksiat. Ini kekhawatiran pada dirinya, nyom kawin nyom, bahaya. Di saat seperti itu hartanya yang lebih, maka lebih utama dia menikah lebih dahulu. Dia menikah lebih dahulu, kemudian nanti kelebihan harta berikutnya baru dia melakukan haji. Jadi ini semua tergantung kepada keadaan kita. Ya, okey, baik.
berikutnya. Itu tadi catatan-catatan. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan syurutul hajj, syarat-syarat wajib haji. Ya, syarat-syarat wajib haji. Yang pertama yaitu al-Islam. Jadi orang Islam ni wajib haji. Ya, tidak wajib bagi orang kafir. Maka muallaf ketika sudah masuk Islam, dia punya harta lebih dan dia wajib melakukan haji. Yang kedua at-taklif, iaitu al-bulugh wal aql. Jadi baru wajib haji kalau baligh dan berakal. Artinya tidak wajib haji bagi mereka yang belum baligh. Dan juga tidak wajib haji bagi orang gila sampai sembuh kalau punya harta lain. Jadi ini disebut taklif, sudah mukallaf. Nah, bagaimana dengan keadaan anak-anak yang dihajikan oleh orang tuanya, dibawa haji padahal belum baligh? Jadi ada umur-umur yang belum baligh, dibawa bersama dengan orang tuanya. Kalau anak-anak ini dibawa, maka para ulama mengatakan hajinya, misal yang dibawa anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu umur mendekati baligh tapi belum baligh. Jadi kalau baligh 13 tahun, mumayyiz itu sekitar mulai dari 8, 9 dia sudah paham. Itu mumayyiz. Kalau umur itu yang dibawa, maka hajinya sah tetapi tidak mendapatkan pahala untuk dirinya, karena kalau belum baligh catatan amal belum terbuka. Kalau dia lakukan dengan benar, maka hajinya sah, namun pahala diberikan kepada kedua orang tuanya yang menghajikannya. Namun walaupun begitu catatannya, nanti begitu baligh dia tetap wajib mengulang hajinya. Jadi belum dianggap hajjatul Islam, belum dianggap haji yang sesuai prosedurnya. Jadi sama kayak salat, tidak disyaratkan sahnya salat itu wajib baligh. Saya sering ulang Bapak Ibu, diingat-ingat kembali, baligh itu dalam salat bukan syarat sah salat, tetapi syarat wajib salat. Diingat kembali, baligh bukan syarat sah salat, tapi syarat wajib salat. Kapan baligh baru wajib. Tetapi kalau dia sudah salat, ni anak-anak kita ni banyak yang belum baligh sudah salat. Dari umur 7 tahun sudah diajarkan salat. Dan salatnya bagus. Pertanyaannya, sah tak salatnya? Dia belum baligh. Jawabannya sah, karena baligh bukan syarat sah salat. Baligh itu hanya syarat wajib salat. Walaupun belum baligh, kalau salatnya sudah bagus, taharahnya bagus, bahkan walaupun belum sunat, selama dia faham cara bertaharah, itu tetap sah salatnya. Jadi yang belum sunat kan dia faham, tadi ajarkan oleh orang tuanya, jangan tersisa kencing, itu dideham-deham, dibersihkan habis. Dia faham itu, dia bagus taharahnya, lalu dia salat, bagus salatnya, bahkan mungkin lebih bagus dia daripada bapaknya. Ini salatnya sah, cuma dia tak mendapatkan pahala karena bukan tak dapat pahala, tidak tertulis pahalanya karena belum terbuka catatan amal. Karena catatan amal itu baru terbuka anis sabi hatta yablugh, sampai balik baru terbuka catatan amal itu dirinya. Nah, kalau begitu pahalanya itu siapa? Untuk yang mengajarkannya. Tapi kan saya sering memberitahu, ini pelajaran ini jangan dikasih tahu ke anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang hadir pengajian kan, itu jangan kasih tahu ke kawan-kawannya.
Ya. Ya, ni anak-anak kita ya, adik ya, jangan kasih tahu ke kawan-kawan ya bahawa anda ada pahala kalau solat belum sah. Nanti ada anak-anak aku pun tak semayang, hana merupakan pahala ada yang kemah ada. Ikai kau benci kemah aku katanya. Mangak mentang kau jangan acok pahala ada yang itu jangan. Jangan cerita. Ni orang tua juga jangan bilang sama anak bahawa kalian tak dapat pahalanya. Pahalanya tu bapa sama mama. Itu jangan kasih tahu. Ya, cukup antara kita saja. Nah, jadi begitu juga haji. Kalau dibawa maka hajinya sah, tetapi pahala diberikan kepada orang tuanya. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rukkaban birrauha. Jadi Nabi ketika ingin melakukan perjalanan haji, beliau bertemu dengan salah satu rombongan dari Rauha. Faqala, Nabi bertanya kepada mereka, manil qaum, siapa itu? Maksudnya kalian golongan mana, orang mana? Qalu al-muslimun. Mereka menjawabnya bukan nama daerah tapi menjawab status imannya. Jadi mereka jawab, kami orang Islam. Jadi dulu nama Islam sebagai perekat, pemersatu. Kalian orang mana? Kami orang Islam. Seharusnya kan kalian orang mana? Ya kami orang Indonesia misalnya. Tapi dulu enggak. Dulu bertemu status membedakan adalah kami orang Islam. Dengan begitu Islam itu dianggap satu. Begitu mengetahui bahawa itu sesama Islam, langsung timbul rasa cinta, ya, persaudaraan. Begitu seharusnya, kan? Kita hari ini kan sesama satu daerah begitu, orang mana? Orang sama lengam, ya, atau orang Biren. Itu langsung kan orang Danyong, orang Biren, kan orang Danyong. Padahal sama-sama Islam. Makanya persatuan kita hari ini luntur karena kita tak faham bahawa Islam itu menyatukan hati. Maka sebaik-baiknya perilaku adalah ketika bertemu orang Islam langsung dia merasa itu saudara. Ini perlu sedikit, ini memang perlu dikuatkan karena Allah yang menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Sama mukmin itu bersaudara. Kalau Allah sudah pakai kalimat innama, berarti itu tidak boleh keluar dari pernyataan itu. Dan perlu Bapak Ibu tahu, kalimat ikhwah itu arti dasarnya saudara kandung. Orang Arab itu menyebut ikhwah itu jamak dari akhun, itu artinya saudara kandung, Pak. Dipakai untuk saudara kandung. Jadi kita ini bersaudara. Maka aneh hari ini kalau ada orang yang mencoba memisahkan diri dengan alasan tidak seide, tidak seprinsip. Nah, yang pakai bahasa kita bukan orang kita karena kita tidak semanhaj. Nyanyian aneh kan Pak pelajarannya. Ya, mengajak orang lain urusan agama, tetapi sekaligus mengajak tentang permusuhan. Itu saya tidak faham di mana sunnahnya untuk mengatakan bahawa kita ini kalau sesama mukmin kalau tidak semanhaj lalu menganggap kita bermusuhan. Saya tidak faham itu sampai sekarang. Saya coba pikir, saya coba cari, kok bisa mendakwahkan orang yang lalu memberikan informasi bahawa sesama mukmin itu dipisahkan dengan manhaj. Manhaj itu cara berfikir, ide, segala macam. Nah, ini maka tidak boleh hal-hal begitu. Itu katalah dakwah. Okey, jadi kemudian faqalu, mereka berkata, man anta? Mereka pun tidak kenal siapa di hadapannya. Faqal, Nabi menjawab, Rasulullah, aku Rasulullah. Jadi mereka itu tidak kenal, rombongan yang bertemu Nabi itu tidak kenal yang mana mereka siapa. Karena kayak mana mau kenal wajah Nabi. Di waktu itu kan tidak viral, tidak mudah viral seperti hari ini. Jadi cuma mereka kenal Muhammad tapi tidak tahu yang mana orangnya. Ya, WA tak ada, Facebook tak ada. Ya, jadi tidak ada yang menyebabkan bisa begitu viral tidak.
Farafa'an ilaihi imra'atun sabiyan. Nah, di saat itu tahu bahawa itu Nabi, langsung seorang ibu mengangkat anak kecil yang dibawa bersamanya. Fasa'alat, lalu ibu itu bertanya, alihaza hajjun, ya Rasulullah, ini anak ni dihitung tak hajinya? Ya. Jadi ibu itu begitu tahu ini Rasulullah, dia angkatnya ada anak yang dia bawa untuk bersamanya menuju haji. Dia tanya, ini hajinya sah tidak? Qala na'am, kata Rasulullah, sah, boleh. Ya. Walaka ajrun, tapi pahalanya untukmu. Hadis ini menyatakan tentang keabsahan haji anak-anak yang belum baligh, tapi syaratnya mumayyiz. Ya. Begitu juga Pak, kalau salat itu sahnya itu kalau mumayyiz. Sudah faham? Satu lagi Pak, sering di menasah-menasah kampung itu kadang-kadang tak faham tentang syarat sahnya azan. Itu harus dilakukan minimal oleh mumayyiz. Azan itu baru sah dikumandangkan minimal yang menjadi muazzinnya mumayyiz. Mumayyiz itu umur yang sudah faham mendekati baligh. Dia menasah anak-anak belum mumayyiz, umur 5 tahun, umur 6 tahun, baru SD, dipanggil sama orang tu, ke abang tian, azanlah anak-anak. Itu tak sah azannya. Ya. Jadi tak boleh menyuruh azan anak-anak yang belum mumayyiz. Sering itu. Maka kenapa tak sah? Karena mereka pun tak faham apa tujuan azan. Kegelak-gelak itu kan. Ya. Okey. Berikutnya. Jadi syarat sah haji itu Islam baligh, berakal, kemudian al-hurriyah, merdeka, artinya bukan budak. Ini tidak kita bahas panjang karena budak sudah tak ada. Kemudian berikutnya adalah amnut tariq, aman di jalan. Aman di jalan ni Pak, yang tak ada masalah apa-apa. Maksudnya kita yakin dari Indonesia sampai ke Saudi aman. Tapi kalau sedang musim perang, ketika sedang musim peperangan, itu haji boleh tunda sampai negeri aman kembali untuk melakukan perjalanan. Nah, kemudian satu lagi iaitu al-istita'ah, mampu. Nah, mampu di sini meliputi mampu tubuh, tidak sakit. Kemudian mampu harta. Mampu harta ini ada uang untuk berangkat, ada uang untuk disimpan atau diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi selama dia pergi haji. Kemudian yang perlu diperhatikan, tak boleh berangkat haji kemudian tapi keluarga dalam keadaan terlantar, tak boleh. Jadi misal ada uang pas-pasan hanya untuk berangkat, tapi dia tak punya uang untuk dia tinggalkan kepada anak istrinya. Ini kalau berangkat sendiri ni ceritanya, atau untuk anak-anaknya. Itu belum sampai pada kewajiban haji. Kita di sana 40 hari misal. Itu jangan sampai pulang dari haji anak-anak sudah meninggal semua di rumah. Meninggalnya kenapa? Kelaparan. Ayah ibu haji, anak mati dalam rumah kada. Nah, ini tidak boleh. Harus ada sisa harta yang ditinggalkan. Kemudian ar-rahilah, iaitu ada kenderaan. Apabila sudah mencapai semua perkara ini, maka sudah wajib seseorang untuk melakukan haji. Wajib melakukan haji. Kalau sekarang kita lihat Pak, dengan kehidupan hari ini, insya-Allah rata-rata orang sudah punya kemampuan. Yang bermasalah cuma pada iman. Cuma pada iman. Uang banyak tapi tidak daftar. Ibu-ibu emas banyak di tangan. Contoh, saya nak tahu termasuk ibu-ibu di sini atau tidak, saya nak tahu.
Coba lihat aja ke samping ya. Ini kalau emas banyak di tangan tapi haji belum daftar, emas sudah 50 manyam. Satu manyam 5 juta. Berarti sudah 250 juta uang yang ada di emas tersebut. Tapi hana daftar haji. Ada yang salah memahami, mengira haji itu wajib dihajikan oleh suami. Tak ada urusan kalau haji. Haji itu kewajibannya pribadi-pribadi. Suami baru wajib urusan untuk keluarga itu kalau zakat fitrah. Itu wajib memberikan zakat fitrah di atas nama orang yang ditanggung nafkahnya. Tapi kalau haji itu tidak ada hubungan dengan suami. Kalau suami sudah mampu lebih dahulu, maka wajib dia segera mendaftarkan dirinya tanpa istri. Tapi kalau dia berfikir ni bulan depan sudah ada uang lain untuk istri, itu lebih utama untuk dia bersama dengan istrinya. Jadi hadiah haji untuk istri itu bukan kewajiban, itu karena kebaikan suami. Maka ibu-ibu yang pernah berangkat haji dengan dibayar oleh suaminya, itu hadiah dari suami. Dan itu kebaikan suami untuk istri. Itu istri, itu suami saleh Pak. Jadi yang paling miris pulang haji istri minta cerai, padahal yang hajikan dia suami. Wah haji kelakar cerai. Kelakar makawin orang Arab menepuk di hotel Mekah. Penjual Al-Baik, penjual KFC Arab kan. Padahal yang hajikan dia suami. Nah ini perlu difahami bahawa suami tidak ada kewajiban menghajikan isteri. Kalau dia berangkat duluan pun boleh, kalau dia cukup-cukup untuk haji dirinya sendiri. Cuma suami kadang-kadang ya dia sendiri pun tidak tega, atau dia punya kebaikan, dia ingin hajikan istrinya, apalagi dia merasa selama ini istrinya lah yang telah mengabdi kepadanya, itu hadiah. Jadi jangan pernah nanti mengucapkan begini, idron ya, selama udip, selama kita hidup tak pernah ada hadiah membacut. Kadang-kadang ada ibu-ibu cerita waktu arisan sebelum tarik julu-julu, ilako ke nah kata dia, di lakoku suamiku tak pernah kasih hadiah apa-apa. Dia mungkin dengar cerita dari temannya, suaminya kasih ini di happy anniversary, dikasih ini, dikasih itu. Kata si istri ni, suami saya tak pernah kayak gitu. Yang dia tak sadari apa? Kamu hajinya siapa yang beri? Suami. Itulah hadiah terbesar yang pernah diberikan oleh suami, menghajikan istri. Jadi jangan mengira bahwa suami tak pernah beri. Jadi itu pemahaman yang salah. Nah sekarang bagaimana kalau istri yang mampu, ini yang sudah punya emas dan Masya Allah melebihi kapasitas untuk daftar haji, itu sudah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi si istri itu. Wajib bagi si istri. Jadi kayak mana Ustaz? Ya daftar. Siapa yang daftar? Ya istri lah. Wajib daftar suami? Tak wajib. Itu harta istri. Tak wajib dia daftarkan suami. Suami aja tak wajib mendaftarkan istri, menghajikan istri, apalagi istri tak wajib menghajikan suami. Tapi wajib bagi dirinya sendiri. Itu sudah wajib. Itu sama kayak tadi tu, tak jual tanah, tak jual lembu, dia nak mau jual kenderaannya. Karena perempuan kadang-kadang nampaknya tak ada uang, tapi begitu dijual emasnya itu dahsyat. Ini wajib haji. Jadi kayak mana suami saya? Kalau seorang istri ingin menghajikan suaminya, itu juga hadiah untuk suaminya. Itu hadiah. Kalau suami pulang haji yang dihadiahkan oleh istri lalu suami selingkuh, nyambrat tak kurang ajar apa ya? Dia pergi haji, yang bayar hajinya, yang hadiahkanlah istri. Karena cintanya, karena dia mengingat bahawa suami ini Masya Allah dia cari nafkah walaupun pas-pasan, tapi tidak cukup, dihadiahkan oleh istri, dijual emasnya. Sekarang kan daftar haji 25 juta Pak.
Berarti untuk 2 orang 50 juta. Berarti berapa manyam? 10 manyam. Pulau cuma 10 manyam sudah bisa daftar haji. Dihajikan suaminya langsung berdua. Pulang-pulang selingkuh. Selingkuhnya sama cleaning service yang perempuan yang di Masjidil Haram, sama cik model akai inang bunuh kan. Itu perkara seperti itu Pak. Ini betul-betul suami ini tak tahu berbalas budi. Ya. Jadi intinya menghadiahkan boleh, tetapi bukan kewajiban. Makanya hati-hati nih yang belum rencana daftar haji tapi emas sudah luar biasa di tangan. Ya. Itu sudah disebut dengan mampu. Ya. Okey, sedikit lagi sambil kita menunggu waktu untuk terbit matahari. Berikutnya, tadi itu syarat umum. Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian aman di jalan, kemudian mampu, itu syarat umum. Nah, ada syarat khusus, asyurutul khassah lin nisa. Ada syarat khusus bagi perempuan. Ya. Jadi ada tambahan syarat bagi perempuan. Apa dia? Ya. Yaitu yang pertama, ayyakuna ma'aha zawjaha wa mahramun laha. Wajib perempuan itu berangkat haji ada mahramnya. Ya. Wajib ada mahram. Dasar hukumnya tidak boleh perempuan berangkat haji tidak ada mahram. Ya. Dan tidak wajib. Uang ada, semua sudah ada, tapi tidak ada yang bisa menemaninya dari mahramnya atau dari suaminya. Suami mahram atau bukan? Bukan. Suami bukan mahram, karena yang definisi mahram adalah yang haram dinikahi. Suami malah orang yang kita nikahi atau menikahi kita. Maka suami itu bukan mahram, cuma terikat dengan perkawinan atau musaharah. Jadi karena terikat dengan perkawinan, yang bukan mahram yaitu suami itu malah lebih dekat daripada mahram. Mahram aja tidak boleh lihat isteri dalam keadaan tidak menutup aurat sama sekali, tapi suami malah itu hal yang biasa. Ya. Kita mahram kita, ayah kandung, boleh enggak lihat aurat anaknya tidak menutup aurat sama sekali, anak gadisnya? Tidak boleh. Tapi suami boleh. Adik kandung tidak boleh lihat aurat kakaknya, kecuali yang biasa dipandang, yang biasa leher segala itu boleh. Tapi suami boleh. Maka suami secara psikologi lebih dekat daripada mahram. Nah, sekarang isteri semua sudah cukup syarat umum tadi. Ya, uang sudah ada. Tapi tidak ada suami. Dan juga tidak ada mahram. Nah, secara hukum dasar tidak boleh. Tidak wajib. Bukan tidak boleh, tidak wajib berangkat haji. Menunggu kapan mahramnya ada. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'ah. Ya, tidak boleh seorang perempuan berjalan salasatan illa wa ma'aha zu mahram. Ya, di dalam hadis yang lain, la tusafirul mar'ah yawmain illa wa ma'aha zawjaha aw zu mahram. Tidak boleh seorang perempuan berangkat yang jarak perjalanannya sekira-kira menempuh 2 hari. Tidak boleh seorang perempuan berangkat safar yang kira-kira jarak perjalanannya melebihi 2 hari. Illa kecuali ditemani zawjaha au zu mahram, ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Nah, begini hukum dasar perempuan tak wajib haji kalau belum mencukupi syarat ini. Jadi wajib mahram. Nah, kemudian jadi kayak mana nih kami perempuan-perempuan? Mungkin bisa saja ada seorang perempuan mungkin tak nikah, kan? Lalu kemudian juga dia hidup sebatang kara, ayahnya tidak ada, kemudian sudah meninggal maksudnya, kemudian saudara-saudara ayahnya pun sudah meninggal, anak pun tidak ada, semua tidak ada, akhirnya tidak ada mahram, sedangkan dia bisa saja punya harta. Apakah dia selama-lama tidak boleh berangkat? Nah, ada celah ya, yang disandarkan pada ijtihad mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, bahawa
Perempuan yang tadi misal tak ada suaminya atau tak ada mahramnya, ya, atau mahram ada tapi tak bisa berangkat juga, ya, maka dibolehkan berhaji dan tetap menjadi wajib haji, dan mahramnya digantikan ma'anis wati siqat, iaitu mahramnya digantikan oleh sekelompok perempuan yang terpercaya, siqat, ya, boleh mengganti mahram oleh sekelompok perempuan yang terpercaya, ya. Mazhab Malik mengatakan hal yang sama, ya, tetap wajib haji bagi perempuan selama dia berhaji bersama rifqatim ma'munah, bersama teman perempuan yang lain yang ma'munah, yang juga terpercaya. Jadi maksud terpercaya di sini, perempuan yang ikut rombongan kita itu perempuan baik-baik, perempuan yang kalau kita salah di jalan mengingatkan, lalu menjaga, melindungi. Sekelompok perempuan seperti ini boleh jadi pengganti mahram bagi si perempuan yang akan berhaji. Sekarang kan mudah karena memang di Pesapan satu kloter, itu satu kloter kita sudah ketemu sama yang lain-lain, itu yang perempuan-perempuan lain sudah saling menjaga. Berarti menurut mazhab Malik dan Syafi'i tetap diwajibkan haji, pengganti mahramnya adalah sekelompok perempuan. Berapa jumlahnya perempuan itu? Minimal ma'aha imra'atan, ya, minimal 2 orang, tidak boleh kalau 1 orang, karena disebut dengan sekelompok minimal 2 orang, artinya ada 2 perempuan lain yang menemani kita. Itu minimal, ya. Dan perempuan yang sekelompok itu pun mereka juga tidak mesti ada mahram lagi, karena sudah juga mereka juga menjadikan kita sebagai pengganti mahramnya, jadi sama-sama tidak ada mahram. Ini yang bisa dilakukan berdasarkan ijtihadnya mazhab Maliki dan Syafi'i, ya. Baik, berikutnya syarat kedua, ini terakhir sebelum kita bertanya jawab, karena sekarang matahari keluar 6.20, ya, ya bantu ya, 6.20 KDB Madaurah, ya. Ini tadi 2 syarat khusus Pak bagi perempuan. Ini kita yang laki pun wajib tahu, ya. Jadi yang pertama tadi wajib ada mahram atau suami atau diganti oleh sekelompok perempuan. Yang kedua, syarat keduanya adalah alla takuna mu'taddah an talaqin aw wafat. Baru boleh berhaji bagi perempuan kalau dia bukan sedang menjalani masa iddah, ya. Boleh haji bagi perempuan, syarat keduanya kalau bukan sedang menjalani masa iddah, baik iddah cerai hidup atau wafat ataupun cerai mati. Jadi apa nih? Sederhananya begini pemahamannya Pak. Seorang istri, ya, seorang istri kalau sudah bicara iddah kan seorang istri nih. Nah mungkin perempuan lajang ada masa iddah. Seorang istri itu tidak boleh melakukan haji kalau dia sedang menjalani masa iddah. Nah, iddah itu yang dijalani oleh seorang perempuan itu ada 2 model. Iddah karena bercerai hidup dan iddah karena tercerai karena kematian. Kalau bercerai hidup, iddah perempuan berapa lama? Ini ibu-ibu harus paham ini. Kalau bercerai hidup, iddah perempuan itu ada berapa jenis? Yang pertama, kalau dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan masih memproduksi haid, ya, masih memproduksi haid, belum menopause. Ini semua perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam mazhab Malik 3 kali haid. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Tunggu suci dulu 3 kali, baru kemudian boleh menerima atau boleh menikah dengan yang lain. Itu bagi perempuan yang masih ada haidnya,
masih memproduksi haid. Kategori kedua, kalau perempuan dicerai oleh suaminya dan dia sudah tidak lagi memproduksi haid, sudah menopause, ini yang model begini, maka ketika bercerai masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan hitungan qamariyah semenjak dijatuhkan talak, bukan semenjak dijatuhkan palu oleh pengadilan. Karena pengadilan kadang-kadang menjatuhkan palu beberapa bulan berikutnya, padahal kala-kala di rumah sudah berlalu talaknya. Itu 3 bulan semenjak kalimat suami ku talakkan. Jadi itu cerai 1, cerai 2, talak 1, talak 2, dan si perempuan, si isteri masih tidak ada lagi haidnya, berarti dicerai dalam umur-umur 50 ke atas. Udah nenek-nenek masih bercerai. Ini berapa iddahnya? 3 bulan hitungan qamariyah semenjak dijatuhkan kalimat cerai. Kalau talak 3 itu kan dia harus melalui tahapan-tahapan lain lagi, sampai harus mencari Cina yang buta. Hanya bahasa Acehnya, artinya harus nikah dengan yang lain. Sedangkan Cina yang buta cukup susah kita cari, karena Cina banyak ada buta. Okey, jadi ini kalau talak 1, talak 2, talak 3 awalnya juga ada masa iddah sebelum menikah dengan yang lain. Itu begitu, 3 bulan itu masa iddah. Kalau seandainya perempuan ditalak di waktu hamil, sedang hamil ditalak, ini si perempuan mengalami masa iddah sampai melahirkan anaknya. Sampai lahir anaknya baru selesai masa iddahnya. Kemudian kategori keempat, kalau ditalak sebelum terjadi hubungan suami isteri, jam 10 ijab kabul, habis zuhur cerai. Jangan tanya penyebabnya apa, karena saya pun tak tahu apa urusan mereka. Jam 10 nikah, leho cerai, belum sempat terjadi hubungan suami isteri. Ini yang model begini berarti tidak ada masa iddah. Habis asar boleh langsung nikah lagi. Ya kalau ada pengganti, supaya tidak malu, misalnya buat acara besar-besar, kemudian rupanya langsung ribut di situ, duhurnya ribut, kemudian biar tidak malu, akhirnya orang tua si perempuan mengatakan, nyo, anak mungkin lagi nyo benar orang lain, datanglah pak kecil bang lu mentang, contoh, baik malik berkali pak kecil bang lu mentang, boleh enggak dia nikah waktu asar? Boleh, karena belum terjadi hubungan suami isteri. Begitu. Jadi itu masa iddah itu tidak boleh tiba-tiba datang panggilan haji. Tak boleh. Nah, satu lagi, iddah di masa terceraikan karena kematian. Jadi maksud terceraikan, terpisah karena kematian, pisah secara syar'i di atas dunia, tapi nanti bertemu lagi di akhirat kalau si perempuan tidak menikah dengan laki atau dengan suami yang baru. Berapa lama iddah kalau suami meninggal? 4 bulan 10 hari. 4 ashhur wa 10. 4 bulan 10 hari. Itu tujuannya membersihkan rahim. Sekaligus menghormati almarhum dan keluarga suami. Jadi 4 bulan 10 hari itu masa iddah. Nah, yang jadi masalah adalah dalam masa iddah kan perempuan ada yang disebut ketentuan untuk melakukan ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Perempuan di dalam masa iddah apa saja yang tidak boleh? Tak bolehnya itu haram, bukan tak boleh makruh. Tak boleh keluar rumah, kecuali genting. Jadi misal dia PNS, ni dikasih cuti 2 minggu karena meninggal suami. Kalau tidak masuk kantor setelah 2 minggu, maka dipecat. Betul tu genting, itu darurat. Itu baru boleh. Tapi mengikuti syarat berikutnya, tidak boleh bersolek. Jadi tidak boleh
pergi ke kantor, suami baru meninggal 2 minggu yang lalu pergi kantor pakai lipstick, kemudian pakai blush on, ya. Kemudian pakai bulu mata anti topan, pakai maskara, pakai baju PNS yang ramping pinggang, belah di rok belakang, geplah rok belakang 4 belah, dibelahnya sampai dekat dengan pantat, dibelah kan cukup paling ini. Nah, dia keluar, suami baru meninggal, itu dosa besar itu. Keluarnya masih dimaafkan karena memang darurat, tak mungkin lagi dia nak keluar karena takut dipecat, tapi tak boleh. Jadi tak boleh bersolek. Yang tak boleh bersolek maksudnya tak wajib mandi. Jangan pula ke kantor tak mandi-mandi. Jadi mandi tapi tak boleh menggoda-goda dan tak boleh menerima lamaran. Tak boleh menerima lamaran. Nah, ini masa-masa iddah ini tiba-tiba datang panggilan haji. Pas masa iddah datang panggilan haji. Pertanyaannya, bolehkah si perempuan melakukan haji? Jawabannya, tak boleh. Jadi kat mana? Temui petugas, minta ditunda tahun depan. Tak boleh perempuan melakukan haji di masa iddahnya. Jadi temui petugas, minta ditunda, namanya masuk ke tahun depan. Dan ini semua mazhab melarangnya. Semua mazhab melarang, kecuali ada keringanan dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan begini, yang dilarang itu khurujul mar'ah ilal haji fi iddatil wafat, yang betul-betul dilarang, tak boleh melaksanakan haji di masa iddah kematian. Tetapi wa ajazu laha al-khuruj fi iddatit talaq al-mabtul. Tapi kalau talaknya talak hidup, cerai hidup, maka masih dibolehkan. Itu pandangan mazhab Hambali. Sedangkan jumhur ulama semua mengatakan mau iddah cerai hidup, mau iddah kematian, tetap si perempuan tak boleh melakukan haji. Jadi harus tunda, minta untuk ditunda. Begitu. Jadi nanti otomatis naik antrian yang lain, ya.